Terus kalau misalnya kita kalah, habis semua dan seterusnya kita harus open posisi di 2,5% dari sana, dua setengah kali lipat dari modal awal. Misalnya kita buka posisi di 100.000, berikutnya harus 250.000. Oke. Dan berikutnya seterusnya seperti itu. Sehingga nanti kalau kita kalah terus, dikompensasi ke 6, ke 7, itu udah ratusan juta. Jadi udah habis semua modalnya di sana. Maru Nazara penuhi panggilan Bareskrim bawa bukti video dan dokumen. Pelapor yang juga korban kasus investasi bodong aplikasi Binomo Maru Nazara akan diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Pihak Maru Nazara mengatakan telah menyiapkan bukti-bukti berupa dokumen hingga video. Pelapor atau korban Binomo akan membawa bukti berupa dokumen, video dan juga saksi-saksi, ujar pengacara Maru Nazara, Vincentius Mendrova, saat dihubungi Detikcom, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Vincentius mengatakan pihaknya berharap Bareskrim segera menangkap pelaku. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan sebelum barang bukti dihilangkan oleh Indra Kesuma. Harapannya pihak Bareskrim cepat menangkap pelaku trading ilegal ini, sebelum barang bukti dihilangkan, tuturnya. Pemeriksaan Maru Nazara ini dijadwalkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Vincentius memastikan kliennya akan menghadiri pemeriksaan. Sebelumnya Vincentius mengatakan Maru Nazara akan hadir bersama 7 korban lainnya. Ketujuh korban lainnya dihadirkan untuk mempersiapkan apabila penyidik juga ingin memeriksa korban lainnya. Besok Pak Maru dulu, tapi 7 orang lain besok akan hadir. Apabila penyidik mau memeriksa mereka, maka kita sudah siap, jelas Vincentius. Diketahui sebelumnya, sebanyak 8 warga melaporkan aplikasi Binomo ke Bareskrim Polri. Mereka mengaku telah rugi 2,4 miliar rupiah. Laporan ini terregister dengan nomor STTL 292/2022, Bareskrim tertanggal tanggal 3 Februari tahun 2022. Pengacara korban, Vincentius Mendrova, menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya. Iya, kita baru saja ini dari SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita baru saja membuat laporan polisi terkait dengan binary option. Ini khususnya aplikasi Binomo kita di sini sebagai penasihat hukum para korban, kata Vincentius kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Ini pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, jelasnya. Vincentius menyebut pihaknya melaporkan aplikasi Binomo, pemilik aplikasi serta afiliatornya. Ada juga public figure yang dilaporkan. Namun Vincentius enggan menyebut identitas public figure yang dia maksud. Koordinator korban Binomo, Maru Nazara, mengalami kerugian 550 juta rupiah. Sementara itu, total kerugian 8 korban yang turut mendatangi Bareskrim sekitar 2,4 miliar rupiah. Kalau dihitung semua yang baru saja ikut tadi 8 orang ini, hanya 8 orang tapi yang masuk dalam database kami sudah ratusan ini menuju ribuan korban. Tapi di sini yang datang di Bareskrim total kerugian 8 orang ini 2,467 miliar rupiah lebih sedikit, paparnya. Dia menyebut pihaknya berencana membuat posko pengaduan korban Binomo. Dia mengatakan bakal melakukan koordinasi dengan korban Binomo lainnya. Selain itu, dia sempat menyinggung salah satu afiliator mengatakan aplikasi Binomo legal. Vincentius mengatakan korban berharap uang kerugian dari Binomo bakal kembali. Tidak tahu, bahkan ada juga salah satu afiliator yang menyatakan bahwa ini legal, resmi di Indonesia, dan ini kan bagi banyak korban pernyataan itu. Itu kita sesalkan juga pernyataan itu ya. Padahal di Indonesia sendiri, Binomo ini tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, tuturnya.